waktu saya kuliah, saya belum bekerja, saya ngikut dia tuh. Naik motor? Naik motor. Jadi Anter. pick up barang, saya di belakang bawa kardus. Ya, Sobat WK, Sobat Tribun Tangerang. Sekarang saya sudah bersama istri Gubernur Banten, Andra Soni, namanya Ibu Tina ya Bu. Beliau belum mau dipanggil Ibu Gup, manggilnya Ibu Tina aja. Jadi tadi saya udah ngobrol sama Bapak Bu soal rumah ini gitu. Katanya rumah ini dibeli buat meyakinkan Ibu juga sih. Pas diajak tuh gimana Bu? Ceritanya kan katanya diajak juga ya buat ngeliat ini ya. Oh iya, ya sebetulnya kami ini kawan lama lah, gitu kan. Ya pertemuan kami berdua itu di sekolah dasar. Jadi di Gandaria ya Bu ya? Iya, SD Gandaria 03 pagi Gandaria Utara. Jadi beliau itu pindahan dari Malaysia. Nggak banyak ngomong juga, ternyata bukannya gagu. Tapi nggak terlalu fasih berbahasa Indonesia karena menggunakan bahasa Melayu. Jadi belum bisa ngomong lu gue gitu, bahasa anak Jaksel lah pada saat itu. Ya jadi entah kenapa ya memang bukan jatuh cinta ya, pada saat itu saya lebih cenderung kasihan gitu, gampang berempati mungkin kali ya. Jadi tapi berarti taunya ada anak pindahan nih gitu. Ada anak pindahan. Kalau beliau kan dibilang ganteng, di mata saya mah ganteng. Iya. Tapi kalau di mata yang lain saya nggak tahu ya. Cuman saya gampang berempati lah gitu kan. Dengan orang yang punya kesulitan-kesulitan tertentu, apalagi kan hanya faktor bahasa mungkin ya. Terus faktor budaya walaupun nggak jauh-jauh amat, tapi saya rasa mungkin penyesuaian juga agak sulit pada saat itu, apalagi kan beliau laki-laki. Jadi ya ada lah geng saya waktu SD itu ya ikut ngebantu lah, kita sama-sama saling bantu dalam segi pelajaran, pergaulan. Berarti sekelas Bu ya? Sekelas, memang satu kelas, kita di negeri itu cuma satu kelas. Dan pada saat itu kelas kita tuh kelas pagi. Bukan di kelas kan kalau SD negeri itu kan dibagi ada kelas pagi, ada kelas siang karena keterbatasan kelas kan. Jadi kita di kelas paginya, di sekolah paginya. Berarti 2 tahun itu berempati gitu? Awalnya. Ya tapi alamat lawan ya mungkin ya itulah sejarah-sejarah cinta monyet lah gitu kan. SMP bareng? SMP bareng, saya 3 tahun, terus sempat di kelas 2 itu satu kelas juga. Gitu. Itu pernah jalan bareng? Remaja tuh? Iyalah, tapi ya perjalanannya banyak, udah ngelihat, mungkin beliau udah ngelihat perempuan yang gimana, saya juga udah disibukkan sama belajar, karena memang orientasi saya itu belajar terus kan, kalau dulu tuh banyak ikut kegiatan les gitu. Dan saya juga cukup tahu diri lah, saya bukan orang yang cakep-cakep banget dan terbatas juga. Saya melihat laki-laki tuh biasanya ya karena masih kecil, bukan yang gimana-gimana juga, cukup tahu diri aja. Sekufu lah kalau saya mencari figur teman tuh, kadang-kadang itu sekufu. Cukup menempatkan diri, memposisikan diri, jangan terlalu tinggi juga dan jangan terlalu merasa rendah juga. Gitu. Jadi ya beliau termasuk orang yang enak diajak ngobrol sih, karena dominan barangkali ya. Jadi sebetulnya karakter kepemimpinannya mungkin kalau dulu orang menilai itu badung ya, bandel. Tapi setelah saya flashback mungkin disitulah letaknya ya, karena gift mungkin ya. Mungkin karena lingkungan, karena keadaan yang membentuk beliau. Mungkin ya, barangkali ya. Bukan saya istilahnya membanggakan beliau karena beliau pasangan hidup saya sekarang, tapi kalau saya flashback mungkin itu yang saya bisa ingat ya dari perjalanan saya hidup sebelum menikah. Itu yang saya ingat gitu. Sampai SMA juga sama sih, tapi cuma 1 tahun kita. Karena beliau pindah ya? Iya, di Jogja dan di Bandung terakhir. Itu intens tapi komunikasi, tapi dulu susah ya? Telepon rumah ya? Enggak sih ya, begitu-gitu aja sih. Tapi itulah mungkin yang saya rasakan, kalau di istilah-istilah tuh dunia sedaun kelor ya, saya ini ngerasain. Kembali lagi akhirnya ketemu dalam kondisi kerja. Enggak, justru tiba-tiba beliau itu cari kontak saya gitu loh, terus saya ketemu lagi dan kita nggak ada kesulitan untuk ngobrol, mungkin karena kita punya histori yang sama.
gitu kan. Dia senang ngobrol, saya juga senang ngebentuk cerita-cerita tentang kawan-kawan lama. Akhirnya kita putusin serius jalan bareng, dan itu 5 tahun Serius tuh sebetulnya. berarti pacaran atau gimana sih, Bu? Iya, karena kan ketemu juga dalam kondisi kita udah berpikir dewasa ya, bukan Oke. anak-anak lagi. Iya, iya. Gitu. Beda lah dengan dulu tuh main, seneng apa segala macam. Dan saya ingat juga sih dalam saat-saat sulit dulu waktu SD apa gitu, waktu kita banyak bantu, mungkin saya dominan barangkali ya membantu. Entah karena ada perasaan empati itu barangkali ya, atau mau dikategorikan saya suka mungkin iya, tapi dibilang itu cinta ya gimana ya, saya memposisikannya SD ya? bingung ya, SD soalnya. Tapi mungkin empati ya, karena memang itu sih yang lebih banyak saya rasain ya, itu faktor itu gitu ya, belas asihnya mungkin ya. Nah, pas di dunia kerja nih, Bu, kan Bapak dulu cerita di Messenger. Kemudian saya rela pindah kerja nih ke bagian sales marketing karena pakai dasi, lebih rapi. Dalam upaya memikat Ibu juga menurut beliau. Nah, Ibu ngerasa nggak sih? Oh iya, itu udah ketemu saya udah dalam kondisi saya kuliah malam juga itu. Kemudian beliau juga kuliah malam dan sudah jadi kurir sebetulnya kan. Terus saya memutuskan, ya kalau namanya perempuan kan siapa sih nggak pengen diajak susah, kok susah, terus sama lu susah lagi. Iya benar. Ya tapi entah, mungkin kita punya kesamaan histori barangkali ya, kesamaan sejarah bahwa kita sama-sama dari bawah gitu kan. Jadi saya mengenal orang ini nggak main-main gitu kan. Ya kalau mau dibentuk dari bawah nggak bercanda-bercanda ya ayo bareng-bareng, kalau nggak ya nggak usah buang-buang waktu saya. Oke. Jadi waktu saya kuliah, saya belum bekerja, saya ngikut dia tuh. Naik motor. Jadi pick up barang, saya di belakang bawa kardus. Saya ikut gitu loh, ikut beliau bawa kardus. Iya. Nanti setelah itu mau masuk kantor, terus karena malu dan perasaan gak enak gitu kan, kamu di shelter ya gitu. Turunnya di saya naruh dulu barang-barang ke gudang. Oh iya gitu. Jadi saya di shelter, nanti kalau udah jam kuliah masuk, saya baru di drop ke kampus. Jadi itu berulang-ulang sampai saya ada lowongan pekerjaan di kantor yang sama, terus saya jadi resepsionis. Gitu loh ceritanya di situ. Akhirnya mungkin dia semangat kan, karena kita punya tujuan. Ini udah kesini terus ya kita kepengen lebih kan, nggak cuman stagnan di titik yang sama. Saya udah jadi resepsionis, ya beliau berusaha jadi marketing, jadi di situ. Tapi Ibu nggak pernah deket gitu dengan yang lain, atau Ibu tipenya yang ya udah gue serius satu ya udah. Saya the one and only aja lah, kayak God. Ya nggak terlalu mungkin ada, tapi dalam perjalanannya ya kan kita berangkat juga dari orang yang nggak seberuntung yang lain ya. Kadang-kadang untuk gambling, untuk apa, saya nggak mau banyak pilihan. Kalau biarlah saya ngasih ruang itu untuk Bapak memilih masa depan ya, untuk masa depan ya, bukan pasangan hidup. Kalau dulu sih udah saya kasih ruang. Kalau mau buat main-main jangan milih saya. Karena dan disampaikan juga ya Bu ya? Udah, sampai akhirnya kita serius gitu kan. Kalau orang kan mungkin sibuk ngumpulin mahar, uang apa kalau di Makassar? Panai ya kan? Kalau kita enggak. Kita berdua ikut arisan, ngumpulin dari ini rumah 300.000. Itu duit arisan? Iya, uang barang. Ngumpulin barang 300.000, uang DP. Dan cuma segitu uang kita 300.000. Terus saya uang segitu berarti untuk saya pada saat itu. Saya bilang kalau uangnya hilang ya mana? Udahlah lillahi ta'ala ya nggak apa-apa juga uangnya hilang, ya jangan hilang dong gitu kan. Ini kan nggak ada lagi uang kita. Ya nangis saya kan takut uang itu hilang. Namanya baru DP. Tadinya rumah saya bukan ini tapi di belakang. Iya. Akhirnya digeser karena kita kurang uang muka. Tapi ternyata malah jadi jalan utama. Iya. Makanya rumah pertama tuh segala-galanya untuk saya gitu. Walaupun istilah ada rezeki yang lain gitu loh. Saya tetap tinggal di sini dengan anak-anak dan dengan Bapak. Nah Bu, ini kan anak 3 laki-laki semua. Iya. Perannya Bapak apa Bu? Maksudnya memberi nama atau gimana Bu? Ikut nggak dia tuh?
Oh, iya, sebetulnya sih agak struggling juga sih nama anak laki-laki. Ah, Karena memang nggak punya banyak ide kita. ah. Terus ya sebagai bentuk kebanggaan dulu, saya bilang gimana kalau anak kita tuh kita namain ada nama kamunya aja semua, gitu kan. Oh iya, gitu kan. Terus saya kasih nama anak pertama saya Ferdiandra Putra, Oke. yang artinya udah Ferdi anak Andra, gitu Oke. kan. Terus yang kedua Raski Andra Dwi Putra, yang artinya ya anak kedua apa anak Andra ya Rizky ya, Iya. Raski itu artinya Rizky. Yang ketiga Raffi Andra. Sebetulnya singkatan sih Raffi Ferdi Ferdi Andra gitu. Oh. Makanya namanya Raffi. Jadi itu gitu. aja sih biar semua laki-laki tuh menjaga adiknya yang terakhir deh, itu aja. Ya, sedangkan saya sendirian. Iya. Nggak apa-apa. Saya juga nggak tahu kenapa Tuhan ngasih saya sendirian perempuan di rumah. Mungkin Tuhan punya rencana. Ya kalau kita flashback dan apa ilmu cocologi lah istilahnya sekarang itu, ya kenapa saya sendirian, kenapa saya di apa kerumuni laki-laki di rumah. Saya nggak tahu Tuhan menaikkan derajat kami setinggi ini. Itu Nggak dengan kebayang, banyak mungkin halangan rintangan yang nggak mungkin juga ringan kan. Cuman ya nggak bisa kita jabarkan, nggak bisa Iya. kita sampaikan di sini. Iya. Jadi akhirnya saya berpendapat ya udah ini udah jalan kita gitu kan, ini udah takdir baik kita gitu ya, di samping banyak orang-orang baik mengelilingi kita berdua gitu, keluarga kita juga alhamdulillah ya nggak kita duga-duga sampai sejauh ini, ya udah gitu kan. Bu sempet Anak-anak khawatir nggak sih Bu, maksudnya khawatir ya. Iya. Iya. Pada waktu proses atau malah justru setelah Ya, ditetapkan atau dinyatakan, kan KPU ya sudah sebetulnya after dari and before sih ya. Yang lebih sebetulnya kan saya juga nggak kepengen bapak itu post power syndrome. Oke. Makanya saya itu sebetulnya sampai saya itu bilang sama bapak itu, kalau Bambang Pacet selalu bilang Korea Korea. gitu kan. Apa iya kamu gitu kan, apa iya galak kamu si ini Iya, ini iya. gitu. Kalau saya kan semuanya saya kembalikan ke yang di atas. Terus sampai ada lah gitu loh, salah satu Bambang Pacul itu ngebahas juga masalah 3 tokoh pewayangan Iya. dalam itu seorang pendamping lah Iya. gitu loh. Terus saya nyocok-nyocokin Nyari diri ya? saya juga ya, nyari-nyari kayaknya saya bukan Ini. di area Iya. Sri Kandi gitu kan. Eh. Nggak akan cocok saya dampingin bapak kalau saya di posisi itu. Iya. Ya kan terlalu keras dan akan berbenturan. Kalau Larasati saya kayaknya belum ada di tingkat itu. Mungkin saya Dewi Sembadra. Saya mikir di situ aja gitu kan. Yang harus nurut dan sebagai penyeimbang. Iya. Karena memang need of power dan need of balance-nya beliau gitu kan. Jadi saya di posisi ini pun sebetulnya saya menyeimbangkan juga. Ya mudah-mudahan sampai nanti Bapak dilantik dan menjabat di periode ke depan, mudah-mudahan saya mampu. Itu aja sih. Makanya Bapak bilang udah tugas ini kita bismillah aja, lillahi ta'ala aja gitu kan. Kita jemput takdir kita tanpa harus merekayasa apa-apa, kamu alamiah aja. Makanya saya bilang sama si Bapak, ini nggak salah ini orang mau ke rumah kita main-main, tersangkanya kita pencitraan loh gitu kan. Iya. Soalnya saya nggak biasa gitu-gitu gitu kan. Saya kan nggak punya medsos Iya. gitu. Nggak terbiasa juga ketemu orang-orang hebat juga gitu kan. Karena memang hidup saya nggak penuh dengan settingan. Mengalir aja Bu ya. Ya ngalir aja begini aja gitu kan. Kalau memang Tuhan memberikan jalan gitu, memang sudah saatnya, ya udah saya jemput itu. Oke. Ya itu aja sih paling Mas Eko. Bu, terakhir Bu. Iya. Pesan buat Bapak kali ya, karena kan kalau udah berkuasa kan segala kemungkinan bisa ya, termasuk yang terpesona dengan hal-hal yang harusnya tidak milik kita. Iya. Ibu ngejaga ini tuh gimana? Sama ini, Bapak kan pasti nanti aktif banget ya, atau memang dari dulu aktif. Pulang tuh emang disediain makan dan makanan itu apa, terus kemudian ngejaga stamina-nya Bapak nih gimana? Sebetulnya kan ini bukan kali pertama ya situasi periode yang 5 tahun mendatang yang akan dijalanin Bapak ya, walaupun levelnya itu udah pasti lebih sibuk. Kan Bapak dari 2014 Iya, dari 2014 itu pun sudah sibuk. Sebetulnya itu bukan hal
yang baru buat saya karena waktu Bapak buka usaha ekspedisi, saya sudah terbiasa juga mobile. Iya. Jadi saya 5 tahun mendampingi Bapak sebelum nikah, udah terbiasa juga ke gudang, tidur di gudang bandara gitu. Dalam kondisi memang waktu itu kita belum terikat pernikahan, tapi kita mencari nafkah berbarengan gitu loh untuk menuju itu. Jadi harus nungguin barang, harus nungguin apa, cuman karena sudah menikah setelah itu ada anak, jadi posisi saya harus di rumah kan. Dan beliau harus ninggalin saya gitu. Itu juga ya. Ikut ngalamin Iya, membangun usaha. iya, walaupun saya tidak terlibat dalam urusan perusahaan secara detail ya gitu. Karena kalau jasa tuh ruhnya itu nggak ada di saya. Adanya di Bapak gitu. Membangun bisnis itu adanya di dia. Jadi setelah Bapak ngejabat itu kan semua pelimpahan hanya atas nama saya aja. Karena memang pejabat daerah tidak boleh memiliki nama di satu instansi perusahaan ya, takutnya nanti sana kesini. Ya setelah jadi ketua DPRD, tapi itu juga tertolong karena COVID gitu kan. Ya apa-apa kan banyak harus social distancing dan lain-lain, dan itu nggak terlalu signifikan sih ke sayanya juga, biasa aja. Nah setelah yang ini sih saya belum tahu harus seperti apa ya. Karena ini memimpin satu wilayah yang luas gitu kan. 9.600 km. Ya, ditambah lagi kan penduduknya juga banyak ya. Ya, saya belum bisa ngebayangin sebetulnya. Untuk jaga stamina Bapak aja dengan usia yang saya semakin hari semakin bertambah gitu kan. Vitamin, ya. Ada vitamin atau jamu? Ya sebetulnya sih akhirnya saya koordinasi tuh dengan Staff. tim-timnya aja sih, yang udah mobile gitu kan, yang udah terbiasa. Nanti kamu kasih obat Bapak ya, ini karena beliau ada komorbid. Iya. Nanti kasih ini ya, jangan lupa minumnya ininya itunya gitu loh. Jadi memang saya agak kesulitannya itu ya menjaga stamina beliau secara direct. Iya. Hanya koordinasi via telepon. Kalau makanan favorit? Makanan favorit sebetulnya tuh jelek sih, makanan favoritnya gorengan. Kalau misalkan ibu dah? Nggak ada yang spesial sih ya. Saya nggak. Tapi dia suka aja ya Bapak? Ya sebetulnya menghormati kali ya. Tapi mungkin yang membuat mungkin ya, ini GR-GR-nya saya. Mungkin yang membuat dia, kenapa dia bisa bermanuver di dunia politik sehebat ini, mungkin karena saya memberikan ketenangan di rumah ke anak-anak, barangkali ya, mungkin kali ya. Ya mudah-mudahan bener ya. Bapak percaya gitu ya di rumah aman. Ya salah satunya itu gitu kan, anak-anak ya walaupun saya juga namanya anak sekolah pasti ada aja masalahnya gitu kan, nggak selalu berhasil dengan baik, ada aja yang ini yang itu, apalagi sudah di usia-usia tertentu. Tapi mungkin salah satunya itu, saya menjaga amanah beliau aja di rumah gitu kan. Pesannya buat Bapak Bu akan menjalankan tugas yang Iya, saya berharap beliau bisa tetap amanah. Ya beliau kan selalu berpesan sama saya, jadi diri sendiri. Gitu. Saya juga berharap beliau jadi diri sendiri aja. Gitu, ya. Tidak perlu harus jadi orang lain gitu kan. Ya selalu bersyukur dengan setiap langkah yang diberikan Tuhan aja. Itu aja sih. Ya semoga dengan begitu kita tetap dilindungi, tetap humble aja gitu loh. Tanpa harus yang seperti orang-orang cerita pencitraan lah apalah gitu kan. Ya saya kembalikan aja ke penilaian masyarakat aja lah, bagaimana kita sebetulnya gitu kan. Pernah diajak ngobrol politik nggak sih Bu? Dimintain pendapat gitu? Pernah. Oh pernah juga? Iya, itu politik kamar. Oh iya. Rahasia itu. Oh, siap. Baik. Dalam. Ibu Tina, terima kasih banyak makasih waktunya. Mas Eko, sampai bertemu di lain kesempatan. Iya, terima kasih Mas Eko. Ya, demikian Sobat WK, Sobat Tribun Tangerang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.